Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, oke, masih dari event Gias 2025 dan kali ini dari booth Laksana. Tahun ini Laksana tidak membawa model baru, masih seperti tahun sebelumnya, SR3. Mungkin dengan facelift ada facelift sedikit di bagian lampu bumper, bentuk bumpernya. Namun ada satu unit yang cukup bikin geger akhir-akhir ini, yaitu SR3. Kalau teman-teman nyebut itu SR3 UHD. Kalau nama resminya bukan UHD ya, nama resminya itu mana, nggak ada. Nanti kita lihat nama resminya apa itu. Oke, tanpa lama-lama lagi kita lihat lebih detailnya yuk. Dan ini dia unit yang sempat bikin geger dunia perbisan. Yang geger pertama yaitu Rosalia. Dia beli tronton tapi Mercy. Ini baru tahun ini Mercy 2445. Tetapi trontonnya Rosalia ini nggak dibikin XHD, nggak juga dibikin double deck gitu. Tetapi dibuat menjadi XXHD Prime Ultimate R itu. Jadi nama resmi dari tipe ini yaitu SR3 Neo XXHD. Kenapa? Karena ini lebih tinggi daripada XHD tetapi lebih rendah daripada DD itu. Untuk bagian depannya ini masih menggunakan mukanya SR3 Neo ya, dengan lampu bumper yang dibuat fresh lagi. Lampunya masih SR3 dan di sini itu dia sudah ada fitur ini sensor ADAS. Tuh. Ada sensor ADAS di bis ini. Bentuknya kotak hitam segitu kecil, biasanya ditaruh di depan. Kita coba ke sampingnya. Ini pintu depan dan juga difungsikan sebagai pintu naik penumpang. Jadi ada tangganya juga ini di sini. Bisa dilihat ini karena ini lebih tinggi daripada XHD, jadi dia garisnya ada di sini. Kalau biasanya garisnya di sini, dia garisnya di sini dan ini harus ada narik tambahan garis ini. Itu dipasang selendang. Biasanya Rosalia nggak pasang selendang. Ini berarti spek Rosalia baru. Kalau SR3 itu ada spek Rosalia itu yang nggak pakai selendang, tapi tetap pakai topi itu. Nah, ini bagasinya. Karena ini tronton dan juga dibuat XXHD, yang artinya ini lebih tinggi bagasinya dibanding XHD. Jadi ini lega banget. Sangat lega gitu. Tembus pula. Ini pintu tengahnya. Dan di sini bisa kelihatan dari tangganya pun kelihatan tinggi curam. Tapi ini nggak terlalu curam. Nanti coba kita lihat dari dalam untuk mengetahui bagaimana naik turunnya, enak apa enggak. Itu. Ada toiletnya. Toiletnya pun dikasih ambience light dan ada motif-motif diamond gini. Wow, tronton. Peleknya sudah pakai aluminium dari Alcoa ini. Dan tidak lupa dengan tekukan bodi khas seri Ultimate-nya dari SR3 gitu.
Ini bodi tinggi banget sih, tetapi cakep banget. Ini bodi tinggi dan cakep. Untuk bagian belakangnya pakai grillnya punya SR3 Neo. Penuh dengan krum-krum, cutting CNC krum, dan kesan gaharnya keluar gitu. Untuk lampu-lampu masih menggunakan punyanya SR3, tidak ada perubahan. Lampu kota bagian atas pun ini pakai yang tipe Neo, SR3 Neo. Dan kalau teman-teman perhatikan itu di bagian atas ini, itu bukan kaca. Jadi ini body fiber itu. Yang ada tulisan 48 tahun laksana your partner to innovate. Itu adalah body fiber, jadi bukan kaca. Nah, kalau coba kita bandingkan dengan unit di sebelahnya, tetap lebih tinggi. Maksudnya ini kelihatan kacanya itu nggak terlalu jauh. Nih, saya berdiri lurus di antaranya ya. Kelihatan nggak terlalu jauh tingginya. Itu karena ini lebih pendek gitu. Kenapa kok bisa bilang begitu? Karena ini coba kita lihat ya. Nih, jarak roda ke fender, kalau ini masih ada lah seginian, atau satu jempol saya sampai pangkalnya. Sedangkan ini ambles. Jadi ini suspensinya diturunin pol sampai bawah. Karena apa? Ya karena konsep Gias tahun ini, terutama untuk yang karoseri 4 karoseri besar di Indonesia itu ditaruhnya di tenda kondangan, guys. Waduh ini. Jadi dia nggak bisa full suspensinya ke atas atau fender di atas roda, harus diturunin tok supaya bisa masuk dan nggak ganggu yang namanya dekorasi-dekorasi ini gitu. Ini kalau teman-teman lihat garis untuk kap belakang gede banget. Ini aku nggak tahu bukanya gimana, cuma nggak akan bisa buka full sampai jepaplang gitu. Nggak akan bisa karena ini gede banget. Ini nek buka ini mbok bisa berapa meter ya? Mungkin nek 2 meteran ada ya. Kalau yang dari saya lihat itu biasanya dia buka seginian lah. Seukuran orang bisa masuk ke sana gitu. Kita beralih ke sisi kanan. Tetap harus ada pintu darurat. Tapi ini jadinya tinggi banget sih turunnya. Mungkin bisa dibantu dari orang yang bawah. Ini bantuin yang pada turun karena ini bodinya tinggi-tinggi banget guys. Gitu. Ada bagasi 1. Ini bagasi di atas roda ya. 1, 2. Ini tembus ke sana. Jadi di depan pun masih ada 1 ini. Jadi untuk bis ini yang namanya space untuk barang penumpang itu sangat diakomodir dengan baik. Jadi kalian mau bawa barang bawaan sebanyak apapun, tetapi tetap sesuai dengan peraturannya Rosalia ya. Kalau nggak salah itu mentok di 20 kg. Satu penumpang 20 kg. Nggak akan kekurangan yang namanya space bagasi. Kalaupun nanti ada yang mau kirim motor, katakanlah ada 6 motor, bisa masuk semua 6 motor tuh. Dan masih ada space buat nyimpen barang-barang penumpang. Barang-barang kebutuhan bisnya pun bisa disimpan dengan baik tanpa mengganggu estetika atau ruang space bagasi utama yang 3 ini. Gitu. Seperti yang ada di sumber alam, ini di bagian supir tetap ada pintunya supaya memudahkan untuk yang namanya maintenance, perbaikan. Nah, itu bagian luarnya. Sekarang kita akan lihat ke bagian dalamnya. Yuk. Oke, baik. Sudah? Ini buat teman-teman yang masih pengen nyoba. Sekarang kita coba masuk ke dalamnya. Skala pertama masuk, langsung disambut di sini ada space luas sekali.
Tapi yang sini itu untuk cabin driver. Nah, dan inilah dia. Ya, ruang kemudi dari Mercedes-Benz 2445 itu. Di sebelah sini ada tempat untuk ngaso kru. Wah, tinggal kasih kasur aja ya wis tidur dengan nyenyak lelap. Oh, dapat AC sendiri lagi. Kita coba naik ke atas. Wah, ini enak banget sih. Tangganya gede-gede, memudahkan untuk naik. Dan di bagian depan ini ada 2 seat di atas cabin driver sini. Bisa masuk apa enggak ya? Kecil banget gangway-nya teman-teman. Masuknya harus miring dan sedikit dipaksa. Coba kita duduk dengan nyaman ya. Kok kecil ya joknya? Padahal gangway-nya udah kecil loh, kok joknya malah kecil ya. Harusnya kalau gangway-nya sempit, joknya gede. Ya, joknya kok apalagi di bagian sini nih, ini kerasa banget sempitnya. Tapi balik lagi, sempit di saya. Kemungkinan seperti biasa alasannya kesalahan body yang review gitu. Nah, ini untuk leg restnya kalau kita perhatikan ini lebih kecil ya daripada yang versi-versi sebelumnya. Saya kurang tahu kalau untuk yang keluaran sebelum-sebelumnya dari Rosalia ini apakah leg restnya sudah dibuat lebih kecil lagi. Cuma dengan leg rest yang lebih kecil ini dia bikin space daerah sini itu lebih gede. Jadi untuk movement kaki itu lebih leluasa di sini. Ini juga bisa dibuka tuh. Tempat untuk naruh sepatu dan sandal. Di sini ada TV. Ini khusus untuk 4 penumpang di bagian depan. Dan juga disediakan sunshade untuk menghalau panasnya matahari. Ini jarang-jarang yang ngasih kayak gini. Apalagi penumpang ini langsung berhadapan dengan kaca yang lebar. Yang artinya cahaya apapun yang diterima kaca ini ya langsung diterima sama penumpang juga gitu. Kita coba ke belakang. Dan ini untuk di bagian belakang. Sebenarnya memang gangway-nya kecil, cuma karena emang ini pengaturan seatnya itu selang-seling, jadi bisa seperti ini, terus ini ke sini seperti ini, jadi bisa lebih lega gitu. Dan untuk 2 seat pertama di bagian depan kanan ini tidak dapat leg rest yang seperti ini. Nggak dapat leg rest kayak gini, cuma dapat leg rest kayak gini. Nah, di belakang joknya ini ada tempat untuk naruh snack atau apa, dan ini ada bisa buat naruh botol minuman. Cuma kok ini memang perasaan saya atau memang miring ya? Iya, miring ke kiri loh teman-teman. Kenapa ya dibuat miring ke kiri ya? Ada yang tahu? Bisa jawab? Komen di kolom komentar. Nah, dan lagi untuk yang ini, kita lihat ke atas dulu. Ini lover AC-nya seperti ini. Di depan pun sama lover AC-nya yang model gini. Dan dapat kita buka port USB-nya masih yang tipe A semua. Ini belum support untuk fast charging ya teman-teman.
Di sini juga ada lampu. Ini kayaknya lampu ikut ke saklar yang ada di driver, di dashboard driver. Tuh. Nah, tetapi di jok ini juga dia ada slot buat charger. Dan yang ini malah bisa fast charging karena ada Type C-nya, Type A dan Type C. Cuma kalau misal dalam dua jok ini tidak saling kenal, yo yang sebelah kanan sini pakainya yang ini aja wis. Yang sebelah kiri pakainya yang di jok sini gitu. Kita berjalan ke belakang. Ini ada satu kok dikunci ya. Kalau ada kuncinya, kita buka coba. Oh, saya kira cooler box, ternyata enggak. Ini bisa dibilang safety box. Ya, kalian tahu yang akhir-akhir ini, aduh, rame soal PO ini, ya. Mereka jadi bikin ada yang namanya safety box di sini untuk naruh-naruh barang berharganya penumpang, dan yang megang kunci nantinya sudah pasti kru. Jadi aman. Jadi kalau mau turun ngambil barang, krunya yang nanti ngambilin dan dipastikan tidak akan ada yang namanya ketuker-tuker gitu. Ini kita jalan ke belakang dengan yang ternyata gangway-nya sempit ya. Di sini pintunya di tengah, toiletnya tengah. Dan coba kita intip seperti apa toiletnya. Wow, ini tinggi banget sih. Ini ada lampu untuk menyalakan. Oh, kok nggak nyala? Oh, kayaknya saklarnya tetap ada saklar di depan. Waduh, sebentar guys. Nah, ini toiletnya. Wah, ini rasanya kayak premium banget. Ada logonya Rosalia di sini. Cermin kanan kiri. Dan ini saya nggak akan masuk sini. Soalnya udah pasti akan ribet banget ini untuk masuk sini. Jadi kita langsung balik naik ke atas saja. Kita ke pol paling belakang coba. Nah, kalau teman-teman lihat dinding belakang ini, dia full ketutup ABS ya. Jadi seperti yang kita lihat tadi, di bagian belakang itu nggak ada kaca. Ya karena apa? Karena ini tinggi banget. Dan juga space kaca itu kemakan untuk tutup kap mesin belakang itu yang sangat besar itu tadi. Jadi ya wes, ngapain dibuat kaca? Mending dikasih body fiber aja. Tuh. Dan di sini masih ada space. Ini mungkin bisa naruh-naruh barang juga. Atau naruh apa? Mungkin kandang macan nggak mungkin ya? Kecil banget ya. Kandang macannya ini nggak bisa, ini kecil banget. Orang tidur miring nih. Nek turun yang miring ku supirnya kalau tidurnya miring, bangun bawa mobil miring juga itu nanti. Tuh. Oke. Ini total seatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 2, 3. 9 kali 4 ding, 9 kali 4 36 seat. Wah. Hampir sama kayak ini ya. Jadi kalau sumber alam tetap mau punya kelas Legcrest 36 itu harus pakai sasis tronton teman-teman. Itu. Seatnya isi 36, Legcrest, dan ini sangat-sangat nyaman. Jadi oke, jadi sekian review untuk SR3 Neo XXHD Ultimate dari karoseri Laksana dan sudah dibeli oleh PO Rosalia Indah. Mengesankan karena
ini pertama kalinya Laksana bikin bodi yang lebih tinggi, non double decker, dengan bodi yang lebih tinggi daripada XHD yang sebenarnya itu pun udah tinggi banget XHD itu. Jadi sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Sumber Alam, keluarga di perjalanan Anda.